Spanyol ini termasuk one step ahead dibanding, dengan negara-negara Uni Eropa lain. Mereka sudah melihat bahwa epicentrum, dunia akan bergeser dari Atlantik ke Pasifik. Artinya apa? Dari Eropa dan Amerika ke Asia. Asia itu umumnya yang dipandang adalah, Tiongkok, kemudian Jepang, Korea, Selatan, Taiwan, nah termasuk kawasan ASEAN. Dan bagi bangsa Spanyol, ASEAN yang paling menarik itu adalah Indonesia. Kerja sama Indonesia dengan Spanyol semakin hari semakin meningkat atau setiap tahun ada peningkatan yang cukup signifikan, khususnya beberapa tahun terakhir pasca COVID ya. Baik itu kerjasama bidang pariwisata, tourism, karena kantor PBB untuk bidang pariwisata juga berada di kota Madrid, dan saya sendiri samping sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol juga merangkap sebagai wakil tetap Indonesia untuk badan PBB yang menangani pariwisata yang disebut dengan UN Tourism. Perdagangan kita terus meningkat dan andalan kita adalah kelapa sawit. Beberapa bulan terakhir ini ada upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia dengan beberapa komoditi baru, di antaranya adalah kopi. Kopi Indonesia terkenal sekali di Spanyol, tapi orang sulit untuk mendapatkannya. Saya beberapa kali mencoba, ternyata kita tidak bisa bersaing dari sisi harga dengan Vietnam, apalagi Kolombia yang merajai kafe-kafe di Spanyol. Nah, belakangan saya mendapatkan ide mendorong beberapa kafe untuk menjual kopi Indonesia dengan membidik segmen tertentu. Ternyata jumlahnya tidak terduga, karena walaupun segmen tertentu itu kelas menengah ke atas, itu cukup besar dan cukup laku. Nah, bagi kita tidak hanya menjual kopi, tapi ini juga diplomasi melalui gastronomi, melalui kopi. Nah, yang lain, kelapa sawit, kita besar sekali permintaan, dan perlu diketahui kelapa sawit Indonesia masuk di sini tidak seperti pada umumnya kita dipakai minyak goreng, tapi di blended oleh mereka untuk umumnya biodiesel. Lebih dari itu juga untuk campuran makanan, untuk pakan ternak, untuk kosmetik, dan banyak turunannya yang lainnya. Nah, sekarang saya berusaha untuk mendorong kerjasama bidang teknologi, khususnya transformasi digital, terus bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan kemampuan Spanyol di bidang farmasi, juga pengembangan rumah sakit, bagus sekali di sini rumah sakitnya, dan tentu kerjasama di antara perguruan tinggi. Beberapa hal yang konkret yang saya rasakan adalah bidang dirgantara atau pesawat terbang. Spanyol ini sangat mengenal Indonesia karena kerjasama industri dirgantara dimulai sejak era Pak Habibie. CN235 itu adalah hasil kerjasama PT Nurtanio di Bandung, yang sekarang menjadi PT DI, dengan Casa Spanyol yang memproduksi pesawat, dan itu desainnya bareng, dan sampai sekarang Indonesia masih memproduksi dan masih banyak negara yang menggunakannya. Nah, sayangnya adalah PT Casa Spanyol sekarang sudah diakuisisi oleh Airbus,
dan Airbus sudah disepakati menjadi industri pesawat terbang Uni Eropa, sehingga komponen-komponennya yang dibuat itu tersebar di seluruh negara Uni Eropa. Nah, begitu juga produksinya. Kalau Spanyol ini dulu bekas PT Casa ya, Casa Spanyol yang menjadi industri nasional pesawat itu terletak di Sevilla, dan itu kebagian untuk memproduksi pesawat militer, tapi untuk keperluan angkut. Jadi bukan pesawat tempur, bukan combatant ya. Jadi baik untuk angkutan logistik maupun untuk personel. Lebih dari itu, pesawat ini juga memiliki kemampuan baru untuk refueling. Jadi kalau ada tugas-tugas pesawat tempur yang agak jauh, dia bisa mengisi bahan bakar di udara. Nah, belakangan saya tahu juga bahwa pesawat-pesawat angkut yang diproduksi di Sevilla Spanyol ini juga sangat bermanfaat untuk disaster ya, termasuk ketika banjir di Aceh, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Itu pesawat-pesawat yang diproduksi oleh Sevilla Spanyol ini sangat menolong. Ada dua jenis pesawat angkut militer non-combatant yang banyak diproduksi di Sevilla Spanyol ini. Yang pertama adalah A400. Ini pesawatnya besar sekali. Ya, dan ini diputuskan ya oleh pemerintah kita untuk menggantikan Hercules buatan Amerika yang sudah mulai usur ya. Kita sudah memiliki dua pesawat jenis ini, dan perusahaan ini berharap kita akan memesan lebih banyak lagi. Perlu diketahui, Jerman memesan 50 pesawat jenis ini. Artinya banyak negara yang menyukai pesawat jenis ini. Nah, ada versi yang lebih kecil, pesawat yang fungsinya sama, sejenis, hanya saja minus refueling. Itu namanya C295. Jadi kalau yang pernah diproduksi bersama Indonesia CN235, ini C295. Jadi 3 diganti 9 saja. Nah, saya tidak tahu, silahkan cek di ChatGPT itu apa makna 3 atau 9. Kalau C-nya saya sudah tahu. Ya, kalau C-nya itu dulu Casa, ya N-nya itu Nurtanio. Sekarang N-nya dibuang, tinggal C saja. Nah, saya menanyakan secara teknis ya pesawat ini, dan mereka terbuka bahwa ini adalah pengembangan dari model CN235 yang sekarang tidak diproduksi lagi. Ya, dengan teknologi baru, dengan mesin baru, dengan kapasitas yang sedikit lebih besar, dan ini sudah digunakan lebih dari 40 negara. Nah, Indonesia sudah menggunakan pesawat ya C295 ini 10 buah. India memesan hampir 100 pesawat jenis ini, dan karena pesanannya banyak, itu proses transfer teknologinya juga lebih tinggi. Di antaranya adalah ada yang diproduksi di India sendiri gitu ya. Selain yang diproduksi di Spanyol, atau komponen-komponen tertentunya yang diproduksi di India. Bahkan karena pesanannya banyak, ada sejumlah pesawat yang sudah disepakati akan diproduksi di India. Nah, karena itu saya juga mendorong bagaimana pemerintah Indonesia bisa memesan lebih banyak dan perjanjian jangka panjang, sehingga ada proses transfer teknologi yang lebih besar dan ada jumlah pesawat yang bisa diproduksi di PT DI Bandung. Dan ini pikiran saya,
akan menghidupkan kembali PTDI sebagaimana di zaman Pak Habibie dulu. Indonesia itu ditempatkan sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki masa depan cerah. Dan pemerintah Spanyol melihat bahwa Indonesia itu merupakan pemimpin ASEAN. Dan jumlah populasi Indonesia hampir separuh negara ASEAN, begitu juga geografisnya. Lebih dari itu, Indonesia juga kaya sumber daya alam, ya, wilayahnya subur, dan juga banyak tempat yang indah. Nah, karena itu orang Spanyol umumnya ingin ke Indonesia, khususnya ke Bali. Nah, menurut hemat saya ini harus dimanfaatkan. Kemarin saya menghadiri acara di pusat kajian kalau kita itu BRIN, ya. Pusat kajian yang mereka memberi nama CSIG, itu bahasa Spanyol. Itu Perdana Menteri Pedro Sánchez hadir, banyak tokoh dari Eropa bahkan dari Amerika Latin hadir. Jadi mereka membahas masalah inequality di tingkat global, di Eropa maupun di Spanyol sendiri. Di antara kajian mereka, inequality ini akibat banyak faktor. Artinya kapitalisme yang diakui sudah meningkatkan kesejahteraan bangsa Eropa maupun Amerika ini tidak bisa dilepas bebas. Karena kalau dilepas bebas nanti semakin kecil orang kaya, bahkan super kaya, dan semakin banyak orang super miskin. Kelas menengahnya semakin berkurang. Ini akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi digital yang membuat orang-orang super kaya di banyak negara. Nah, menurut mereka kapitalisme seperti ini harus dikendalikan dengan cara keputusan politik, intervensi negara. Nah, begitu juga demokrasi. Demokrasi tidak bisa dibiarkan berjalan liberal atau liar gitu, bebas sebebas-bebasnya, karena dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit bagi banyak orang, ini bisa memicu anarkisme. Kira-kira begitulah hasil diskusi kalau saya sederhanakan. Karena itu peran negara menjadi sangat penting. Intervensi pemimpin politik itu sebuah keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan, ya, atau kesetaraan, khususnya untuk memberikan backup pada mereka yang kurang beruntung, ya. Kurang beruntung mungkin karena pendidikan kurang beruntung karena kurang modal, kurang beruntung karena tidak punya kekuasaan. Nah, kelompok-kelompok ini harus dibela oleh negara, dan negara harus berpihak kepada mereka, karena kalau tidak, inequality, ketidaksetaraan semakin meningkat, dan ini akan menimbulkan berbagai gangguan kehidupan berbangsa dan negara dalam berbagai bentuknya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu menurut hemat saya, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia itu sudah on the track, dan pemerintah Spanyol sedang berusaha mencari jalannya sendiri, karena di Uni Eropa ini terjadi fragmentasi. Jadi tiap-tiap negara belum tentu bisa diajak berkompromi untuk melakukan kesepakatan bersama untuk dijadikan kebijakan bersama. Karena itu negara-negara tertentu mengambil jalan sendiri untuk menyelamatkan kepentingan nasionalnya. Nah, Spanyol ini termasuk one step ahead dibanding dengan negara-negara Uni Eropa lain. Mereka sudah melihat bahwa epicentrum dunia akan bergeser dari Atlantik ke Pasifik. Artinya apa? Dari Eropa dan Amerika ke Asia. Asia itu umumnya yang dipandang adalah Tiongkok, kemudian Jepang, Korea Selatan, Taiwan. Nah, termasuk kawasan ASEAN.
Dan bagi bangsa Spanyol, ASEAN yang paling menarik itu adalah Indonesia. Nah, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, tentu ada, karena kantor UN Tourism di sini, dan Spanyol itu pariwisatanya tahun lalu 2025 itu lebih dari 100 juta. Jadi hanya sedikit di bawah Prancis, dan Spanyol dan Prancis itu selalu di papan paling atas dalam masalah pariwisata. Padahal penduduknya kan hanya sekitar 48 juta saja Spanyol ini. Nah, karena itu Indonesia harus memanfaatkan kemajuan Spanyol dalam bidang tourism atau pariwisata, dan Spanyol sangat terbuka untuk bekerja sama. Perlu diketahui, pariwisata di Spanyol ini mengandalkan banyak faktor. Pertama adalah warisan sejarah, mereka kapitalisasi betul. Kemudian keindahan alamnya, ya, pantai-pantainya di Mediterania itu betul-betul sangat banyak tourism. Dan lebih dari itu, ini juga ya perlu Indonesia banyak belajar. Mereka membuat event-event, apakah itu terkait dengan kuliner, pariwisata, masalah digital, dan seterusnya, yang itu event tahunan yang sudah teragendakan dan seluruh dunia tahu, dan ini juga menjadi sumber devisa dan dikategorikan juga pariwisata. Nah, lebih dari itu sportnya juga. Nah, kalau ini masih jauh lah, kalau kita sepak bola Spanyol setiap ada pertandingan besar itu mendatangkan tourism, ya, mendatangkan devisa orang-orang yang mau menonton bola. Dan perlu diketahui, di Spanyol bukan hanya bolanya yang maju, tapi tenisnya juga maju. Belakangan padel, ya, padelnya sangat menarik perhatian dunia. Kemudian juga motor GP yang kita buat tracknya di Mandalika, Lombok. Kalau orang sini nyebutnya bukan motor GP, MotoGP. Itu bahasa Spanyol, itu MotoGP. Ya, jadi GP itu dibacanya GP, kalau motor R-nya tidak dibaca moto. Dan banyak lagi saya kira cabang-cabang olahraga yang Spanyol unggul dan berkembang menjadi sumber devisa dan masuk kategori pariwisata. Ya, bagi anak muda yang tertarik untuk menjadi diaspora, apakah di Spanyol atau Uni Eropa pada umumnya, itu terbuka, ya, untuk menerima imigran, tapi yang profesional, yang punya keahlian, yang terdidik. Ya, itu mereka sangat terbuka, gajinya bagus, jaminan sosialnya juga bagus, fasilitas yang disediakan, perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba. Karena bangsa Eropa ini kan stagnan, ya, dalam masalah perkembangan penduduk, sehingga kekurangan tenaga-tenaga muda yang terampil dan memiliki skill khususnya yang terkait dengan bidang teknologi. Karena itu saya mengundang, ya, bagi anak-anak muda Indonesia yang ingin mencari pengalaman, ya, sekaligus juga untuk meningkatkan income, karena kalau ada satu anak muda yang berhasil di sini, paling tidak keluarganya itu juga akan ikut menikmati kiriman dari hasil kerja anak-anak kita.